Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, berjumpa kembali ya di bersama saya. Nanti kita akan berbagi informasi teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan memberikan informasi teman-teman. Nah, ini sebenarnya teman-teman mungkin sudah banyak yang paham teman-teman ya, tetapi masih ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Nah, ini nanti kita akan membahas. Nah, ini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini teman-teman, ini masih di seputar PPDB Jatim ya, di jenjang SMA atau SMK negeri ya, se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, di sini nanti kita akan membahas terkait dengan rekomendasi swasta. Nah, ini ternyata ada beberapa pertanyaan ya, juga ada beberapa calon siswa yang ternyata belum paham apa artinya dari rekomendasi swasta yang ada pada menu ppdbjatim.net. Nah, ini kalau kita cek sedikit teman-teman di sini ya. Jadi ada satu menu ya, ada satu menu namanya rekomendasi swasta. Nah, sebenarnya rekomendasi swasta itu untuk apa, dan rekomendasi swasta ini diperuntukkan bagi siapa? Ya, ini kita akan membahas secara lebih rinci teman-teman ya, terkait dengan rekomendasi swasta yang ada di informasi di ppdbjatim.net. Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas ya, ini terkait dengan rekomendasi swasta. Nah, ini kita tambahi dulu teman-teman ya. Jadi rekomendasi swasta pada laman ini ya, ppdbjatim.net. Nah, seperti ini ya, ini biar lebih jelas teman-teman ya. Jadi apa sih sebenarnya dimaksud dengan rekomendasi? Nah, di sini ada rekomendasi swasta. Nah, rekomendasi swasta tentunya teman-teman sudah paham ya, bahwa rekomendasi swasta ini diperuntukkan ya bagi teman-teman atau calon peserta didik yang sudah mengikuti seleksi PPDB Jatim dari tahap 1 sampai dengan tahap 5 ya, tetapi tidak diterima ya, artinya belum beruntung ya. Nah, ini diberikan rekomendasi swasta. Nah, rekomendasi swasta ini adalah sekolah-sekolah swasta ya, sekolah-sekolah swasta yang ada di Jawa Timur. Nah, nanti teman-teman bisa ngecek di masing-masing kabupaten atau kota. Nah, di sekolah swasta ini teman-teman, ini nanti ada sekolah SMA ataupun SMK, jadi teman-teman nanti bisa mengecek. Nah, tentunya rekomendasi swasta ini bagi teman-teman yang tidak diterima ya, yang tidak diterima pada PPDB Jatim ini. Nah, teman-teman nanti direkomendasikan ya untuk mendaftar di sekolah swasta. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman, ketika direkomendasi swasta itu teman-teman bagaimana ketika mau daftar di sekolah itu, tentunya yang kalian lihat mestinya kan jurusannya. Ini kalau untuk SMK teman-teman ya, kalau SMK tentunya teman-teman akan melihat jurusannya apa saja di sekolah SMK itu. Nah, nanti juga teman-teman pasti tentunya akan melihat akreditasinya ya, akreditasinya apa, terus jurusannya ada apa saja. Nah, mungkin teman-teman nanti akan melihat juga jumlah siswanya itu berapa di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kita akan memberikan informasinya. Oke teman-teman, sebelumnya ya di sini kita bahas dulu ya. Jadi rekomendasi, pengertian dari rekomendasi itu adalah memberitahukan kepada seseorang atau lebih ya, bahwa sesuatu yang dapat dipercaya ya, dapat juga merekomendasikan itu diartikan sebagai menyarankan ya, menyarankan, mengajak untuk bergabung atau menganjurkan suatu bentuk perintah. Jadi ini pengertian dari rekomendasi. Jadi intinya menyarankan. Jadi teman-teman nanti yang tidak diterima di sekolah negeri ya, ketika mengikuti seleksi PPDB Jatim, nah teman-teman nanti bisa daftar di sekolah swasta. Jadi intinya seperti itu. Nah, rekomendasi swasta ini ya diperuntukkan bagi calon peserta didik ya yang telah mengikuti seleksi ya penerimaan peserta didik baru atau PPDB di jenjang SMA atau SMK negeri se-Jatim ya tahun 2021 yang tidak diterima atau tidak lolos ya, baik di tahap 1, 2, 3, tahap 4 maupun di tahap 5 ya. Jadi ini pengertian dari rekomendasi swasta. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan teman-teman, bagaimana cara melihat rekomendasi swasta dan di sana ada apa saja. Jadi yang pertama teman-teman kunjungi saja ya, seperti biasa teman-teman bisa cek di laman ppdbjatim.net. Nah, setelah ini
Nah, kalau untuk pilih kabupaten atau kota ini teman-teman tidak perlu ya. Jadi artinya teman-teman tidak perlu memilih lokasi sesuai dengan lokasi KK ataupun sesuai dengan surat keterangan domisili, itu tidak perlu. Nah, kalau untuk rekomendasi KK itu teman-teman bisa mengecek. Ya, misalkan kita kasih contoh KK kita misalkan ada di Malang misalkan ya. Nah, ternyata setiap hari ya atau siswa itu berada di Surabaya, maka teman-teman nanti langsung cek aja di Surabaya. Atau misalkan saya mau melihat sekolah yang ada di Mojokerto, teman-teman nanti tinggal klik aja Mojokerto. Jadi ini ketika memilih kabupaten atau kota ya, itu tidak harus sesuai dengan KK atau domisilinya, tetapi teman-teman bisa melihat di mana teman-teman itu mau bersekolah atau mau melihat seperti apa sih sekolah yang ingin kalian tuju itu ya. Kita kasih contoh, misalkan kita mau ngecek misalkan yang bersangkutan ini berada di Sidoarjo ya, teman-teman pilih aja di Sidoarjo. Misalkan mau sekolah di Sidoarjo ya, di teman nanti di sini ada rekomendasi swasta. Nah, rekomendasi swasta tentunya ini semua sekolah ya, semua sekolah swasta ya, jadi bukan negeri ya. Jadi nanti jangan salah tangkap ya. Jadi ini rekomendasi sekolah swasta ya. Jadi di sini rekomendasi swasta. Ya, di sini sebenarnya adalah rekomendasi sekolah swasta ya. Ketika teman-teman sudah tidak diterima di negeri, maka direkomendasikan untuk mendaftar di sekolah swasta. Nah, di sini nanti semua teman-teman ya. Jadi semua sekolah yang ada ya, semua sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, maka nanti di sini akan muncul. Nah, seperti ini ya. Nah, terus yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah bagaimana ketika melihat ya, kalau SMA tentunya kan teman-teman sudah paham ya, kalau SMA tentunya mungkin jurusannya hanya ada IPA, IPS ya, atau mungkin bahasa. Nah, kalau yang SMK bagaimana? Nah, SMK seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan kedua teman-teman, ketika kita melihat SMKS Jawahirul Ulum, misalkan kita kasih contoh ya. Nah, di sini alamatnya seperti ini. Ya, ternyata di sini tidak mencantumkan alamat website. Dan sehingga kita masih bertanya-tanya ya. Nah, kalau sudah ada websitenya ini enak teman-teman ya. Misalkan SMKS Waru Sidoarjo. Nah, ini alamatnya. Terus ini ada alamat websitenya, kita tinggal klik saja. Nah, kita akan melihat teman-teman di sekolah ini ya, SMKS Waru Sidoarjo ini, di sini ada berapa jurusan, terus jurusannya apa saja. Nah, teman-teman harus mengecek masing-masing di website. Nah, ini kalau menurut saya teman-teman ya, tidak semua website itu kadang menyediakan jurusan. Nah, terkadang teman-teman itu juga bingung ya. Ketika harus mengecek nih ya, misalkan SMKS Waru Sidoarjo ini ya, ketika kita klik ya, ternyata mungkin ada beberapa website yang mungkin tidak aktif ya, atau mungkin teman-teman juga mungkin bingung ya mencari jurusannya apa saja. Dari sini ada ya, sekolah yang terdiri dari 3 jurusan ya, yaitu ada multimedia, akuntansi, keuangan, manajemen, dan perkantoran ya. Mungkin teman-teman ada yang paham, ada yang tidak ya untuk mencari. Oke, kita cek yang sekolah kedua misalkan. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi sekolah-sekolah yang tidak memiliki website ya, sehingga mungkin teman-teman juga kurang informasi. Nah, seperti ini misalkan SMKS 10 November Sidoarjo ya. Kita klik aja, di sini ada apa ini? Oh, ini sudah langsung teman-teman ya. Ini sudah langsung pendaftaran. Ini diarahkan ke Google Form. Nah, ini tidak masalah teman-teman ya. Jadi ini, nah di sini sudah ada biaya ya. Ada biaya yang sekalian. Ini kalau kita lihat di mana tadi? Nah, ini SMK plus Nahdlatul Ulama. Oh, sorry, SMK 10 November Sidoarjo. Ini sudah langsung form pendaftaran teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung daftar. Ini kalau di mana nih tadi? Kok nggak ada SMK-nya ya? Ini di SMK plus Nahdlatul Ulama ya. Atau mungkin teman-teman mau daftar di sini SMK Kesehatan Darussalam. Teman-teman bisa langsung klik PPDB-nya di sini. Ya, nah ini langsung muncul ya, pendaftaran online PPDB SMK Kesehatan Darussalam Sidoarjo. Nah, ini teman-teman langsung bisa daftar. Kalau misalkan teman-teman mau daftar di sini. Nah, misalkan lagi Pak, kalau misalkan mau pilih misalkan di Surabaya lah, saya berada di SMK di Surabaya misalkan ya. Nah, di Surabaya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja ya kabupaten atau kotanya, tinggal klik aja Surabaya. Nah, ketika di Surabaya, teman-teman nanti bisa mengecek. Nah, ini klik aja rekomendasi siswa. Kalau di SMA tentunya teman-teman sudah paham ya, 3 jurusan tadi, ya biasanya IPA, IPS, dan bahasa ya. Tapi kalau yang SMK, nah teman-teman nanti harus mengecek dulu. Misalkan di sini ya teman-teman
yang ini semuanya, hampir semuanya sudah ada websitenya ya, teman-teman nanti bisa mengecek. Nah seperti ini ya, misalkan SMKS Farmasi Surabaya, tinggal diklik aja websitenya otomatis. Nah ini websitenya enggak bisa nih ya teman-teman ya. Nah ini websitenya, nah ini ternyata error websitenya. Misalkan teman-teman bisa cek lagi, misalkan sekolah lain misalkan, tinggal klik aja. Nah ini ya, ternyata ini ada kompetensinya ya, ini misalkan otomatisasi dan tata kelola kantor. Nah saya rasa kalau seperti ini teman-teman akan bingung ya, karena teman-teman harus mencari informasi sendiri ya, artinya teman-teman harus lebih kreatif ya. Nah di sini ada beberapa jurusannya ya, jadi seperti itu teman-teman nanti bisa cross check. Nah terus untuk cara mudah teman-teman ya, mungkin kita ada sekolah itu yang ada websitenya dan ada yang tidak. Ya misalkan seperti ini ternyata tidak ada websitenya ya. Nah ini ada cara mudah teman-teman ya, ini ada cara mudahnya. Jadi teman-teman nanti untuk mengecek sekolah itu akreditasinya, terus jurusannya apa saja ya, teman-teman nanti bisa cek di website ini ya. Nah ini sebenarnya nih bukan untuk siswa teman-teman ya, tetapi ini bisa dilihat untuk mengecek jurusan apa saja yang ada di sekolah itu. Teman-teman nanti bisa cek aja di sini ya, analisa.gtkjatim.id. Nah, terus teman-teman nanti cek aja langsung di sini, fokus di data utama. Data utama teman-teman klik profil sekolah. Nah, di profil sekolah teman-teman ya, teman-teman nanti tinggal lihat teman-teman mau sekolah di mana. Ya, misalkan kita kasih contoh Surabaya ya, misalkan Surabaya ini ya, SMKS Ganesha Surabaya misalkan. Ini tinggal di copy aja teman-teman, masukkan aja di sini. Ya, paste di sini, klik cari. Ya, langsung di enter aja ya, di enter atau cari ya. Otomatis ya akan muncul ya, SMK Ganesha Surabaya, statusnya adalah swasta, alamatnya Jalan Menur ya, 2 nomor 68 Surabaya. 68 Surabaya. Lah nanti teman-teman setelah di sini teman-teman tinggal cek aja. Ya, teman-teman tinggal cek aja. Nah, di sini kan sama ya, Jalan Menur 2 nomor 68. Nah, ini sama. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Nah, dari sini teman-teman sudah mendapatkan informasi ya, dari NPSN ya, nama sekolah, jenjangnya ya, ini tahun pendirian ya, terus akreditasinya ya, termasuk nanti teman-teman di sini bisa ngecek ya jurusannya ya. Ini ada kelas 10, 11, 12. Nah, perlu kalian ingat bahwa ini adalah untuk tahun lalu teman-teman ya, ini tahun 2020 ya, tahun 2021 ini nanti belum masuk datanya ke sini ya. Nah, teman-teman bisa cek, oh ternyata kelas 10 itu hanya ada satu jurusan, otomatisasi dan tata kelola perkantoran ya, hanya satu. Berarti dia hanya memiliki satu jurusan ya. Jadi kelas 10, 11, 12 dia hanya memiliki satu jurusan saja. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat kontaknya ya, teman-teman bisa klik aja di kontak. Di sini ya. Di sini ada nomor teleponnya. Terus di sini juga ada emailnya ya, ada maps-nya ya, di sini ada alamat websitenya. Ini saya rasa lebih mudah teman-teman ya, ketika teman-teman mau mencari informasi sekolah yang ada di rekomendasi sekolah-sekolah swasta yang ada di Jawa Timur. Nah, Pak misalkan saya tidak di Surabaya misalkan ya, jadi teman-teman, Pak saya misalkan di Blitar misalkan, di kota Blitar misalkan ya, sama saja ya, teman-teman tinggal pilih aja di kota Blitar, teman-teman klik aja rekomendasi swasta. Nah, misalkan di sini ya, kalau SMA kan sudah jelas ya jurusannya hanya itu. Tapi apakah ada? Pak ada. Misalkan mau di SMA ini tinggal diklik aja ya, di copy, masuk ke sini ya, analisa.gtkjatim.id ya, teman-teman masukkan di sini. Ini di di paste di sini. Tinggal cari. Ini sudah ada ya. SMS Katolik Diponegoro, tinggal klik aja. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini teman-teman akan kelihatan ya, kelas 10 itu ada jurusan apa saja. Di sini ada MIPA, ada IPS, ada BB ya. Nah, ini bahasa Jawa, bahasa dan budaya. Ini jurusannya. Kelas 11-nya apa? Nah, ini sama. Ini untuk SMA ya. Jadi SMA itu juga ada jurusannya. Ya, kontaknya mana? Ya, ini semua sudah ada. Kalau misalkan yang SMK Pak, ya SMK tinggal klik aja ya, rekomendasi SMK, teman-teman mau sekolah di mana. Misalkan seperti ini ya, ini nggak ada alamat websitenya ya, teman-teman mestinya bingung kalau mau mencari informasi mengenai ini. Misalkan SMKS Islam 1 Kota Blitar, tinggal di copy aja. Ya, masukkan di sini, ya ini ditutup dulu ya, tinggal dimasukkan, ini di hapus, ini di paste ya, tinggal klik aja, di enter. Nah, ini sudah masuk. SMKS Islam 1 Kota Blitar. Teman-teman bisa mendapatkan informasi. Jurusannya apa? Nah, tinggal dilihat.
Oh, ternyata kelas 10 ada teknik instalasi tenaga listrik, ada desain pemodalan dan informasi bangunan, ada teknik pemesinan, ya, ada teknik kendaraan ringan otomotif, ada teknik komputer dan jaringan, ya, ada teknik dan bisnis sepeda motor dan lain sebagainya. Ya, ternyata mencari di sini lebih mudah. Nah, kalau mau lihat kontak person, teman-teman bisa tinggal telepon aja ya, cari aja di kontak, di sini sudah ada nomor teleponnya, ya. Termasuk di sini websitenya ada ya, ternyata di sini tidak ada ya, di sini tidak ada websitenya, tapi di sini ada. Tinggal klik aja, nanti teman-teman langsung sudah diarahkan ke websitenya, ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi apa yang dimaksud dengan rekomendasi swasta dan bagaimana cara teman-teman itu melihat sekolah atau jurusan yang ada di Provinsi Jawa Timur ya. Ini semua se-Provinsi Jawa Timur ada ya. Misalkan nanti teman-teman mau cari lebih mudahnya, kalau mau mencari semua tinggal klik aja profil sekolah. Nah, teman-teman nanti ini tinggal dihapus ya, di-enter. Ya, teman-teman nanti tinggal cek aja. Nah, di sini ada misalkan mau lihat sekolah di Ponorogo. Nah, teman-teman bisa cek aja di sini. Ya. Nah, ini negeri swasta dihilangkan aja, pilih aja swasta ya. Ini jenjangnya apa? Misalkan SMK, pilih, tinggal klik cari. Teman-teman nanti bisa cek, misalkan mau sekolah di Ponorogo, misalkan ya, ini tinggal cek aja. SMK PGRI 1 Ponorogo, tinggal klik aja. Maka informasi-informasi jurusan yang ada di SMK tersebut akan muncul, termasuk nomor telepon, alamat website dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman mau pindah lagi, misalkan di Nganjuk ya, tinggal klik aja ya. Nah, ini kan sudah swasta, pilihnya SMK ya. Misalkan di SMKS Nasional Nganjuk, tinggal diklik aja, maka di sini sudah akan muncul informasi-informasi terkait dengan sekolah, jurusan, akreditasi, ya, maps-nya, alamat komplit, ya, alamat website dan sebagainya sudah akan muncul. Ya, itu bagi teman-teman yang belum beruntung ya atau tidak terima di seleksi PPDB Jatim jenjang SMA atau SMK Negeri se-Jawa Timur tahun 2021. Teman-teman nanti bisa mendaftar di sekolah-sekolah swasta yang sudah direkomendasikan oleh atau yang ada di websitenya ppdbjatim.net. Cukup sekian saja teman-teman ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.